Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Kami di sini selalu menemani Anda dalam aktivitas Anda, kegiatan Anda dimanapun Anda berada. Ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di tempat kerja atau dimanapun. Nah, kita selalu standby atau stay tune. Lebih tepatnya kita selalu update setiap 2 hari sekali konten-konten yang bermanfaat seperti konten coaching, konten parenting dan coaching dan konten motivating, dan juga konten-konten yang berkaitan dengan dunia pendidikan juga, karena kita sudah bergelut lama sekali di dunia pendidikan. Dan satu lagi adalah konten Q&A, ini yang sedang sepi. Sekarang sudah sepi konten Q&A, jadi mohon karena konten Q&A ini sebenarnya itu adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat, seperti masyarakat luas ya, karena teman-teman semuanya bisa langsung menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah apapun di situ. Nanti bisa langsung di-emailkan ke link deskripsi di bawah ini. Ada di situ linknya Gmail seperti itu. Jadi langsung saja di-linkkan, ditanyakan, dan nanti kita akan bahas dan kita akan balas melalui video juga. Jadi seperti itu. Jika misalnya masih belum paham nih konten Q&A itu gimana sih, silakan tanya langsung ke link deskripsi di bawah. Pertanyaan terkait, sebenarnya pertanyaannya bisa berkaitan tentang masalah, terserah, atau tentang materi atau tentang konten kita juga nggak apa-apa. Jadi misalnya ada konten sebelumnya yang belum teman-teman pahami atau viewers semua belum pahami, silahkan ditanyakan apa yang belum pahamnya, nanti kita akan bahas seperti itu ya. Jadi langsung saja ditanyakan, karena itu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat luas Indonesia terutama ya. Kalau misalnya di luar negeri juga nggak apa-apa sih. Ada orang luar negeri nanya nggak apa-apa, lagi masalah tanya aja. Dan jangan lupa kalau misalnya sulit, bukan sulit, tidak. Dan kami juga tersedia di radio online, yaitu Spotify dan juga Apple Podcast dan Google Podcast. Silakan, atau Apple Music ya kalau di Apple itu. Silakan langsung di search aja kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman akan menemukan audionya saja di situ tentang Beyond Education Podcast seperti itu ya. Baik, terima kasih. Pada hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Baru nih Pak tampilannya. Iya dong, biar fresh kan. Bulan baru, tampilan baru. Iya. Sebentar lagi ini kan Idul Adha ya. Oh iya enggak. Bapak kurban Pak, Idul Adha Pak. Keluarga ya. Alhamdulillah. Jadi mewakili keluarga ya Pak ya. Mewakili keluarga. Ya, kemarin kan kita juga habis berkabung ya. Ayah mertua saya ya lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami sekeluarga ingin berusaha untuk di momen Idul Adha ini gitu, kita menyembang hewan kurban. Alhamdulillah. Ya harapannya ini kita niatkan gitu untuk almarhum. Yang insya Allah mudah-mudahan segala amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala dosa-dosa. Amin. Memang sih apapun yang kita lakukan sebenarnya semuanya itu untuk keluarga juga ya Pak. Pastinya. Kita bekerja, kita mendoakan, kita juga memperbaiki diri kita sebenarnya agar keluarga kita terlihat baik juga. Iya. Jadi kayaknya seru banget kalau kita bahas tentang keluarga pada pagi hari ini Pak. Benar. Bagaimana sih cara menjaga keluarga itu agar tetap harmonis atau mantap lah ya. Intinya kalau kita mau menjaga keluarga kita, kalau buat saya pribadi ya, adalah komunikasi. Kita harus menjaga komunikasi antar anggota keluarga kita. Karena kebanyakan karena kesibukan para orang tua ya. Ya memang niat kita ini untuk mencari nafkah. Ya, betul. Tetapi kadang kita lupa ya. Kita sangat sibuk di luar, tetapi kita tidak pernah sibuk dalam rumah kita masing-masing. Karena apa? Karena mungkin kita sudah kelelahan, kita sudah begitu capek ya, mencari uang pagi siang malam, dan akhirnya ketika kita sampai rumah, kita sudah kehabisan energi. Ya, jadi rumah tangga tuh kayak isinya aktivitas kita aja di luar. Benar. Akhirnya rumah kita bisa diibaratkan seperti kos-kosan gitu. Ya. Hanya tempat untuk tidur, tempat untuk istirahat. Tetapi kita tidak mau meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan kita, misalnya dengan anak-anak kita. Akhirnya ya rumah kita ini seperti layaknya kuburan gitu.
tidak adanya keharmonisan. Tidak ada kehidupan. Benar, nggak ada kehidupan. Kan alangkah buruknya ya kalau suatu rumah itu tidak ada yang namanya kehangatan gitu, di dalamnya. Tetapi penyebabnya kita tidak menyadari adalah kita sendiri. Nah, di sini akhirnya yang menyebabkan banyak keluarga itu yang rapuh gitu. Karena apa? Karena satu dengan yang lainnya tidak saling menguatkan. Nah, seharusnya kan kita sebagai orang tua nih, sebagai nakoda kapal sebuah biduk rumah tangga. Iya betul. Kita harus sadar gitu. Kita yang harus memulainya, menjaga keutuhan rumah tangga kita. Iya. Kalau kita misalnya ya merasa bahwa saya tugasnya kan hanya mencari nafkah. Iya, merasa aktivitas saya kan hanya nyari uang aja. Nah, keluarga gitu ya. Kita berbagi perannya itu seperti apa ya? Seperti seperti orang kantoran gitu kan. Kita tidak mau diganggu dengan pekerjaan yang lain gitu. Nah, di sini akan timbul banyak masalah gitu akibat ketidakpedulian kita. Karena apa? Karena kan yang namanya anak-anak kita itu sangat membutuhkan gitu uluran tangan para orang tuanya. Iya, karena kan setiap keluarga anak-anak juga pasti memiliki masalah masing-masing. Pasti. Nah, kita sebagai orang tua lah yang harus memiliki keinginan gitu yang besar untuk mendampingi setiap anggota keluarga kita. Nah, kalau kita tidak memiliki semangat ini, kita hanya menyerahkan ke pihak luar, misalnya ke pihak sekolah dengan alasan sibuk, dan akhirnya sudah. Ketika anak kita tidak merasa masalahnya itu bisa dia tangani, akhirnya sudah dia akan melarikan diri ke hal-hal yang negatif. Mulai retak gitu. Nah, di situ mulai retak. Jadi kayak ada masalah yang tidak bisa tertangani gitu. Keluarga tuh jadi mulai kayak jelek aja di mata orang lain. Benar. Kita mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita tidak coba introspeksi diri. Mengapa sih keadaan keluarga kita seperti ini? Misalnya kok sering ribut, tidak akur, anak-anak begitu gitu kan. Dan akhirnya kan tanpa kita sadari ya lama-lama keluarga kita itu ya akan tercerai-berai gitu. Padahal kita yang menyebabkan hal tersebut sampai terjadi. Nah, makanya di sini kita sebagai orang tua itu harus benar-benar sadar gitu. Tanggung jawab kita itu bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi saja gitu. Iya, banyak orang tua yang nggak sadar peran dia dalam keluarga. Benar. Jadi seperti peran dia itu seperti hanya tugas mencari nafkah, mengasih uang anak, ngasih makan anak. Itu disebut tugasnya. Benar. Tidak seperti itu apa ya? Benar. Bagaimana ya seharusnya orang tua? Itu salah satu tugas orang tua. Iya betul. Ya. Dan hal itu tidak perlu apa ya? Ya kita beritahukan lagi gitu. Kalau kita sampai ngulangin lagi gitu kan, tugasnya orang tua seperti itu, itu berarti kita sebagai orang tua tidak pernah siap menjadi orang tua. Nah, tetapi kan tugas kita tidak hanya itu saja gitu. Masih banyak hal yang lain, terutama bagaimana kita harus menjaga keutuhan keluarga kita. Ya caranya itu kita harus membuka sebesar-besarnya keran komunikasi gitu. Agar apa? Agar setiap anggota keluarga itu bisa mencurahkan segala isi hatinya tanpa mereka takut, tanpa mereka sungkan. Kadang kan ya misalnya deh, kalau kita lihat gitu ya, ya di zaman saya dulu masih kecil gitu, kita untuk curhat dengan orang tua saja, kita tuh sudah merasa sungkan gitu. Karena apa? Karena misalnya takut disalahkan, terus kita merasa orang tua menganggap masalah kita ini masalah sepele, misalnya kamu bisa ngurusin sendiri gitu kan, ya masa sih kamu bawa-bawa orang tua gitu. Dan akhirnya kita tidak punya teman untuk curhat gitu. Setelah kita merasa keadaan di rumah seperti itu, ya sudah, segala hal kita pendam di dalam diri kita. Kalau itu sampai
suatu saat nanti memuncak dan akhirnya meledak, nah di situ benar. Akhirnya kan banyak anak-anak itu yang melakukan hal-hal negatif gitu ya di luar sana. Kok menurut saya kalau usianya itu masih anak-anak, remaja melakukan hal yang negatif,